Bang, 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 ini piringnya, bang. Punya rumah mewah adalah impian semua orang. Tapi, relakah kalian menukar jiwa salah satu keluarga kalian demi kemewahan itu? Hidup seorang single mom bersama dua anaknya jadi kacau setelah mereka pindah ke rumah baru yang dibeli dengan harga murah tapi fasilitas mewah. Siapa sangka, rumah milik seniman patung itu menyimpan banyak misteri. Daripada penasaran, cus langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar gak ketinggalan updatean video terbaru dari kita. Adegan diawali dari hujan deras tengah malam. Di sebuah rumah mewah yang terletak di kompleks perumahan Pondok Indah, terlihat seorang pria bernama Tio, seorang seniman patung terkenal, sedang melakukan sesuatu di kamar mandi. Yang pasti sesuatu itu ada saus tomatnya. Mungkin dia membuat Krabby Patty kali. 2 bulan kemudian, Tio pergi ke Bali usai memperkenalkan sebuah karya masterpiece-nya, yaitu sebuah patung seorang gadis yang dia beri nama Eros lewat pameran seni yang diliput wartawan. Rumah itu pun akhirnya dikontrakkan. 1 bulan kemudian, Jeffrey, makelar Tio, didatangi oleh keluarga yang tertarik dengan rumah itu. Rudy dan istrinya, Misha. Mereka ingin menyewa rumah tersebut. Misha sempat terkejut melihat patung Eros yang ada di ruangan tengah, dan Jeffrey berkata jika patung itu cukup mahal. Jeffrey juga menjelaskan jika sewa rumah itu sangat murah, tapi gak pernah ada yang mau menyewanya. Hari pertama pindahan, Rio, anak mereka, langsung turun dari mobil dan nyelonong masuk sendirian. Rudy pun mengejarnya dan Misha merasa merinding. Seorang wanita bernama Mimin yang mengaku sebagai pembantu di rumah itu sebelumnya melamar pekerjaan dan Misha pun langsung menerimanya. Rio yang asyik main di ruangan tengah terlihat diawasi oleh sesuatu. Malam harinya, Rio sangat kesal karena kelaparan, tapi mamanya belum pulang juga dari belanja perlengkapan rumah. Tiba-tiba terdengar suara tek-tek Kang Nasgor. Papanya pun memanggil abang Nasgornya. Bang, 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 pakai piring saja ya. Saat Rudy memberikan piringnya, tiba-tiba Bang, buka dong pintunya. Kang Nasgor itu pun menghilang dan hanya ada istrinya yang meminta membukakan pintu. Tentu saja Rudy masih syok, ketakutan dan heran. Esok paginya saat Misha masak telur dadar untuk Rudy, tiba-tiba sendoknya jatuh dan Misha melihat penampakan dari kaca laci. Mimin datang yang membuat Misha lagi-lagi kaget. Lalu Mimin pamit untuk pergi berbelanja. Dan Misha kembali dikagetkan oleh suaminya yang meminta jatah. Rudy pun menggendong Misha ke kamar dan terjadilah wik-wik-wik. Rio menemukan boneka di laci lalu minum susu di ruangan tengah dan mengejek sang patung. Lihat, mau patung. Saat dia ingin ngecas mainannya, tiba-tiba patung itu menangis sirup marjan kuku pandan ditambah es, enak tuh. Papa mamanya yang masih asyik main kuda-kudaan mendengar bel pintu berbunyi. Saat Misha keluar, dia terkejut melihat Rio sudah tergeletak di lantai. Mereka pun panik dan Mimin yang baru selesai belanja segera membuka gerbang. Mobil mereka melaju dengan cepat tanpa melihat kanan kiri hingga akhirnya Satu bulan kemudian, seorang ibu curhat sambil menangis sama komandan kepolisian yang bernama Pak Tobing tentang anaknya yang sudah 4 bulan tidak pulang-pulang. Di rumah Pondok Indah, seorang ibu bernama Firda tertarik ingin membeli rumah milik Tio itu. Jeffrey berkata jika penyewa sebelumnya kecelekoan dan bertanya apakah Bu Firda percaya sama takhayul. Namun Bu Firda gak menganggap serius kejadian yang menimpa keluarga Rudy itu dan percaya jika itu cuma kebetulan dan gak ada hubungannya dengan rumah itu. Karena Bu Firda sangat serius ingin membeli rumah itu, Jeffrey pun segera menghubungi Tio. Pasaran rumah mewah di sana kisaran 3-5 M, tapi meski ditawarkan harga paling murah sekalipun, tetap gak ada yang melirik. Jadi Jeffrey meminta Tio untuk langsung berbicara dengan Bu Firda dan sepakat jika rumah itu dibeli dengan harga 500 juta saja, yang membuat Bu Firda terkejut tak percaya, apalagi si Jeffrey. Di Bali, Tio sendiri sedang memikirkan kenangan di rumah itu yang selain dijadikan tempat membuat karyanya, juga dijadikan sebagai tempat wik-wik-wiknya dengan berbagai wanita model patungnya.
Winda, sang kekasih, memberikan pendapat jika Tio masih sayang dengan rumah itu gak perlu dijual. Tio hanya mengatakan jika di sana ada salah satu patung kebanggaannya yang belum sempat diambil. Tapi gak masalah, mereka berdua bisa mengambilnya kapan-kapan. Keesokannya, Bu Firda dan kedua anaknya, Elsie dan Ian, mengurus kepindahan mereka. Mimin lagi-lagi datang dan menawarkan diri jadi pembantu. Malam harinya, Elsie menemukan boneka di atas lemari dan terlihat ada penampakan hantunya Rio. Firda menemui putranya dan bertanya tentang Elsie. Ian hanya berkata jika tingkah kakaknya seharian ini ngebetein banget. Namun mereka memaklumi karena masih baru pindah. Ian malah tertarik dengan sejarah rumah itu, yang tentu saja gak digubris sama mamanya. Tengah malam, Elsie yang lagi ngambil minum di dapur merasa ada sekelibat bayangan di jendela. Tapi dia mencoba tenang dan menonton TV, lalu bermain dengan bonekanya. Gak sengaja, Elsie melihat ada sosok perempuan dari cermin yang ada tepat di belakangnya. Namun setelah dicek gak ada siapa-siapa. Saat mendengar sesuatu dari dapur, Elsie pun langsung teriak histeris yang membuat mamanya kaget juga. Setelah dicek, ternyata itu cuma loyang yang jatuh. Ian pun mengejek Elsie habis-habisan. Pagi harinya, Ian masih mengejek kakaknya itu dan terus mengerjainya. Saat Elsie hendak pergi kuliah, Mimin datang dan meminta maaf karena terlambat. Firda masih kepikiran tentang omongan Elsie tadi malam hingga gak bisa konsentrasi di kantor. Beberapa saat kemudian, tukang nasgor memberitahu Ian jika ada wanita dari dalam rumahnya yang memesan nasi goreng dengan telur ceplok. Padahal gak ada siapa-siapa lagi di rumahnya dan kakaknya juga udah pergi kuliah tadi pagi. Mimin pun sangat yakin jika itu pasti Non Maya. Waduh, siapa tuh kira-kira ya? Mimin pergi dan menatap patung Eros sebentar dengan tatapan curiga. Sorenya, seorang satpam bernama Pak Musa menegur Firda dan Elsie yang nyelonong masuk. Ternyata si Musa ini gak tahu jika rumah itu sudah ada yang menempati, karena kemarin dirinya gak masuk. Sampai di dalam, Ian menunjukkan rekaman pada Elsie yang katanya menangkap penampakan di rumah itu. Tapi ternyata itu adalah Mimin yang disuruh Ian untuk berakting. Elsie pun jadi kesal, tapi saat Ian pergi, Elsie melihat rekaman itu menampilkan hal aneh tentang seorang wanita, saus tomat, dan juga patung. Elsie juga mendengar suara-suara aneh yang membuat pusing dan akhirnya pingsan. Malamnya, Firda mencoba membujuk Elsie setidaknya minum sesuatu agar perutnya gak kosong. Tapi Elsie masih kelihatan shock. Firda pun nyalahin Ian, padahal Ian sudah ngecek berulang-ulang gak ada rekaman yang menampilkan apa yang Elsie maksud. Dan terlihat patung itu juga kembali menangis. Loh guys. Tengah malam, Elsie terkejut bangun dan melihat sosok wanita yang seakan memanggil dan menghipnotis Elsie agar mengikutinya. Saat Elsie keluar kamar, mamanya baru menyadari jika Elsie menghilang. Dan setelah dicari-cari, Firda melihat Elsie berjalan sambil tidur dan berhenti tepat di depan patung Eros. Saat sadar, Elsie merasa heran karena selama ini dirinya gak pernah tidur sambil berjalan dan bertanya tentang apa yang disembunyikan mamanya tentang rumah itu. Mamanya tetap kekeh jika gak ada apa-apa dan mengajak Elsie untuk tidur. Meski Elsie berkata harusnya mamanya curiga kenapa rumah itu dijual dengan harga murah. Esok paginya ketika Elsie melakukan olahraga lompat tali di halaman, Musa yang memperhatikan Elsie dari luar pagar membuat Elsie takut sekaligus terkejut. Mamanya datang mengajak Elsie pergi ke dokter, tapi Elsie menolak karena dirinya gak merasa sakit. Saat mamanya pergi bekerja dan Elsie masuk ke dalam rumah, telepon berbunyi dan ternyata itu dari sahabatnya Elsie. Dia berkata pernah mau mampir, tapi seorang gadis dengan wajah jutek bilang kalau Elsie gak ada di rumah. Dia kira itu kakaknya Elsie. Tentu saja Elsie gak percaya, karena di rumah itu gak ada wanita lain selain dirinya, Mama, dan Mimin. Tiba-tiba, Musa, si satpam kurang ajar itu malah langsung nyelonong masuk yang membuat Elsie merasa risih. Meski ditegur dan diusir, Musa malah semakin nyolot. Setelah memberikan surat tagihan teleponnya pada Elsie, Pak Musa ini malah mengejek patung Eros. Elsie pun buru-buru mendorongnya keluar dan mencoba mengunci pintu, tapi merasa seperti ada yang mencoba masuk. Ternyata itu adalah Mimin. Elsie masih kesal sama satpam yang gak ada akhlak itu. Ian pun yang mendengar cerita Elsie juga ikutan marah dan mau melabraknya. Tapi si satpam gak ada di pos jaga. Ian pun mengadu dan melaporkannya pada Jeffrey, developer yang mengelola kompleks itu. Beberapa saat kemudian, saat Elsie tidur siang, dia dirasuki arwah. Ian sangat kegirangan karena dapat tiket konser dan berniat mengajak kakaknya.
Mimin bilang jika dari tadi Elsie gak keluar kamar. Saat Ian menghampirinya, Elsie malah nyanyi-nyanyi lagu berbahasa Inggris sambil menghadap ke belakang. Ian mencoba menghampirinya tapi malah dibanting. Mimin yang datang diminta menjaga Elsie yang kesurupan, sementara Ian mencoba menelpon mamanya sambil mengambil Al-Quran. Awalnya mamanya gak percaya dan menganggap Ian hanya main-main. Mimin bisa mengenali suara dari Elsie yang kesurupan dan sangat yakin jika dia adalah Maya. Beberapa saat kemudian, Firda dan Ian membawa Elsie ke dokter, tapi si dokter yang sok asik itu malah menyuruhnya membawa ke psikiater. Meski Elsie bilang dia gak gila. Firda kemudian mengajak Elsie berlibur ke pantai untuk refreshing. Namun tiba-tiba, saat mamanya mengambil kelapa muda, suasana yang sebelumnya ramai tiba-tiba berubah jadi senyap, sunyi, dan muncullah sosok wanita dari dalam air yang membuat Elsie takut. Saat mamanya kembali, keadaan normal seperti semula. Malam harinya, hujan turun dengan sangat deras. Elsie lagi-lagi jalan sambil tidur. Dan Ian yang melihatnya mengikuti Elsie dari belakang sampai akhirnya berhenti di depan patung Eros. Terlihat di belakang mereka ada sekelibat sosok berjubah hitam yang lewat sebelum akhirnya Elsie pingsan dan patung itu lagi-lagi menangis air mata sirup Marjan Koko Pandan. Rupanya itu hanyalah mimpi Ian. Dia yang khawatir mencoba memeriksa kamar mamanya dan ternyata benar. Elsie menghilang. Mereka pun mencarinya ke seluruh penjuru ruangan dan Ian bahkan mencari keluar rumah. Saat Ian pergi menuju pos satpam tanpa sepengetahuannya, Elsie masuk ke dalam rumah dari jalan samping. Ian terkejut melihat Pak Musa sudah meninggoy di pos jaga dengan keadaan leher yang dipatahkan. Firda menemukan Elsie di kamar mandi dengan kondisi kedinginan di bathtub. Ian dan Firda mencoba menyadarkan Elsie sambil membacakan doa. Esoknya, banyak polisi yang datang ke TKP tempat pos jaga untuk menyelidiki kemetongannya Pak Musa. Firda yang ketiduran di ruang tamu didatangi Elsie yang membawa pisau dan tanpa segan hendak menusuk mamanya itu. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi Firda. Meski terkejut, Elsie benar-benar sudah berdiri di sampingnya. Kemudian Mimin datang memberitahu jika tamunya sudah datang. Pak Tobing curhat pada Jeffrey. Dia penasaran sama orang yang menghabisi Pak Musa. Sekuat apa sih tenaganya sampai bisa mematahkan leher begitu? Pak Tobing meminta semua data rumah di sekitar TKP untuk kebutuhan penyelidikannya. Dia lalu mendatangi rumah satu persatu untuk bertanya, termasuk rumah Bu Firda yang paling dekat dengan pos jaga. Ian berkata jika hubungan mereka kurang baik karena Pak Musa ini bersikap tidak sopan pada kakaknya, dan hal itu juga pernah dilaporkan pada Pak Jeffrey. Pak Tobing ingin bertemu Elsie tapi Ian gak ngebolehin karena kakaknya sedang sakit. Dokter yang memeriksa Elsie bertanya pada Firda apakah keluarganya memiliki riwayat penyakit jiwa, tapi semua keluarganya baik-baik saja. Bahkan saat mengandung Elsie pun Firda gak pernah merasa stres. Elsie yang bangun berkata dengan lantang bahwa dia gak gila. Dokter pun meminta Elsie bercerita tentang kejadian malam itu saat Elsie ditemukan di bathtub. Tapi Elsie malah menyerang dokter hingga terpaksa mereka mengikat Elsie di kasur. Kemudian dokter memberikan suntik penenang dan akan datang lagi untuk membawakan resep. Firda sangat pusing dengan kejadian-kejadian aneh yang dialami belakangan ini. Mimin datang dan memberitahu kalau dia kenal dengan suara itu, yaitu suaranya Non Maya. Firda pun bingung dan tentu gak tahu sama Maya. Mimin pun bercerita jika Maya adalah pacarnya Pak Tio. Malam itu, Mimin melihat Maya masuk ke rumah itu dan mendengar mereka berdua cekcok bertengkar hebat. Tapi Mimin gak melihat Maya keluar lagi. Mimin sangat yakin jika Maya pasti metong di rumah itu. Mimin memberitahu jika dokter gak akan bisa menyembuhkan Elsie karena cuma dukun yang bisa membantu masalah yang berhubungan dengan hal goib. Awalnya Firda meminta Mimin membawa dukun itu, tapi dia takut kejadian keluarga Rudi terulang lagi dan gak ingin anaknya kecelakaan. Mimin meyakinkan jika gak akan terjadi apa-apa kalau Ian berkendara dengan hati-hati. Mimin cuma khawatir dan kasihan sama Elsie jika terus dibiarkan. Arwah itu nanti akan menguasai tubuhnya. Ian dan Mimin pun akhirnya segera pergi. Jauh sekali rumah dukunya guys, sampai malam tuh Ian yang nyetir. Sementara Elsie mulai kumat lagi. Ian mulai ngantuk saat nyetir dan hampir saja mereka ketabrak truk. Tapi truk itu banting setir sendiri dan akhirnya ketubruk sendiri. Sementara Ian selamat dan melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan nasib supir truk itu. Di rumah si dukun yang biasa dipanggil Mami Albina, sedang ada tamu yang kesurupan juga dan berhasil disembuhkan.
seakan mau memberitahu penonton jika Mami Albina ini sangat handal menyembuhkan orang kesurupan. Ian dan Mimin langsung membawa Mami Albina ke rumahnya dan tentu saja perjalanan pulang lebih cepat dari awal bepergian hingga mereka langsung tiba tuh di rumah Pondok Indah. Wah, hebat. Mami Albina langsung beraksi dan meminta ikatan Elsie dilepas lalu menyuruh mereka semua meninggalkannya berdua. Mami mencoba berkomunikasi dan ternyata benar, Elsie mengaku sebagai Maya. Di luar, Mimin mondar-mandir sambil berkata itu benar non Maya yang membuat Firda jadi semakin pusing. Lalu kemudian ada yang ngebel pintu. Ian diminta membuka pintu sementara Firda mau menelpon seseorang. Dan Mimin diminta menjaga Elsie di kamar. Ternyata yang datang itu adalah dokter yang meminta Elsie dirawat di RSJ. Bahkan dia sudah menyiapkan kamar khusus untuk Elsie. Ian berkata jika kakaknya gak gila. Lalu si dukun Mami Albina itu datang. Dan disinilah dukun dan dokter mulai berdebat. Kenapa percaya sama dukun sih? Dokter, anak itu sama sekali tidak sakit jiwa. Penyakit selalu bisa dianalisa dengan benar. Ibu, analisa saya ini berdasarkan riset Di kamar, Elsie kembali meronta-ronta dan Mimin teriak karena tubuh Elsie tiba-tiba terbang melayang. Dokter itu pun tercengang heran. Mami Albina berkata bahwa dirinya berjanji akan menolong dan membantu Maya asal jangan menyiksa Elsie. Mereka lalu mencoba bertatap-tatapan dan Mami mencoba membaca pikiran Elsie. Kisah masa lalu pun ditampilkan ketika Tio sedang membuat patung di rumah itu. Maya datang menyapanya. Model Tio pun jadi cemburu dan pergi, bahkan menghina patung Tio. Di sini Tio mulai kasar, bahkan menampar model itu sebelum mengusirnya pergi. Maya terlihat kesal melihat Tio kasar pada perempuan dan gak pernah melihat Tio semarah itu sebelumnya. Tio berkata bahwa karya patungnya lebih berharga di atas apapun. Mereka malah bermesraan, bahkan Maya menghisap tangan Tio yang berlumuran adonan patung. Semen sama tanah liat gak sih? Ih, bukannya gue jijik banget liatnya sumpahan. Beberapa hari kemudian, Maya diketahui hamil anak Tio dan mau hubungannya diresmikan. Maya juga menuntut Tio agar mengatakan hubungan mereka sebenarnya di hadapan media saat pameran patung karya masterpiece-nya nanti, yaitu patung Eros yang belum jadi. Tio justru meyakinkan Maya bahwa gak perlu nunggu lama pas pameran. Dirinya akan mengumumkannya saat press conference besok. Maya pun kegirangan dan dia pergi ke mall lalu membeli boneka. Pulangnya Maya nonton TV, tapi Tio justru gak mengumumkan Maya sebagai kekasih, melainkan sebagai rekan dan modelnya. Hal itu membuat Maya marah dan beranggapan Tio ini hanya mempermainkan dirinya. Malamnya ketika Tio sedang mengukir patung Erosnya dan mendapat telepon dari calon investornya yang meminta Tio segera menyelesaikan karya masterpiece-nya itu, Maya datang melabrak Tio sambil membawa boneka itu. Maya udah gak percaya lagi sama Tio dan berkata gak mau jadi model untuk karya masterpiece-nya Tio. Maya bahkan menghina karya-karya Tio dan mengatakan berhala tol yang suka dijadikan bacot oleh orang-orang meski seperti Tio. Di sini mereka mulai bertengkar hebat yang dilihat dan didengar Mimin dari belakang yang hendak membawakan minuman tapi gak jadi dan memilih untuk pergi. Maya mau pergi tapi Tio gak ngizinin karena Maya harus menjadi model, dan karena Maya membangkang bahkan sempat menghina karyanya Tio tanpa segan menyeret betis Maya hingga jatuh tersungkur dan menutup perutnya beberapa kali. Di detik-detik kemetongannya, Maya sempat berkata jika itu adalah bayinya Tio. Tapi Tio gak peduli, dia tetap menutupnya. Tubuh Maya kemudian diseret ke kamar mandi yang dilihat oleh satpam. Ya benar, si Pak Musa yang gak ada akhlak itu guys. Bukannya lapor polisi, Pak Musa malah membantu Tio melumuri tubuh Maya dengan formalin sebelum akhirnya mengecornya dan dijadikan patung. Seminggu kemudian patung itu sudah jadi dan dipamerkan. Banyak orang-orang luar negeri yang memujinya dan tertarik untuk membelinya. Ya, patung itu adalah patung Eros, sebuah karya masterpiece-nya Tio dari tubuh pacar plus bayinya sendiri yang sudah dia. Kembali ke saat ini, Pak Tobing yang diam-diam masih menyelidiki kompleks rumah Pondok Indah itu terlihat diganggu oleh hantu Satpam Musa. Mami Albina berkata jika mereka harus mencari pematung yang bernama Tio. Firda pun mengungkapkan jika dia sekarang ada di Bali dan rupanya Firda sudah mendesaknya agar Tio segera datang ke sana untuk mengambil patung itu dan berjanji akan datang besok. Pak Tobing terus diganggu oleh hantu-hantu di rumah Pondok Indah. Sementara di Bali, Tio sedang memahat batu di pinggir pantai.
Tapi dia malah menggambar wajah Maya yang membuat Winda kesal karena sudah berdiri kepanasan sejak tadi. Winda meminta Tio agar segera melupakan mantannya yang hilang itu jika masih mau berhubungan dengan dirinya. Dokter dan si dukun kini sudah mulai akur dan saling membantu. Dokter memberikan obat lelah agar diberikan pada Elsie dan menyuruh Firda agar melapor polisi jika dia percaya dengan cerita patung itu. Tio mendapat kabar jika ada pengusaha Jepang yang menawar patung Tio dengan harga yang fantastis dan besok akan segera ke Jakarta untuk mengambil patung itu. Winda pun jadi senang. Esoknya, Firda menyuapi Elsie dan tiba-tiba Elsie kumat lagi. Rupanya arwah Maya merasakan kehadiran Tio di sana. Bel pintu berbunyi dan ternyata itu adalah Winda. Firda berkata jika dia gak bisa mengizinkan siapapun mengambil patung itu jika bukan Pak Tio sendiri yang datang. Winda pun akan memanggil Tio yang ada di mobil. Firda menyuruh Ian melepas tali yang mengikat Elsie. Meski Ian khawatir arwah itu akan berbuat yang tidak-tidak, tapi sebagai seorang ibu, Firda gak peduli. Yang ia pedulikan hanyalah keselamatan anaknya agar segera kembali seperti semula. Saat Tio memasuki rumah, terlihat hantu Satam Musa ingin menyentuh Tio tapi tentu gak bisa. Yah, kan you udah metong pak. Ketika melihat patung Erosnya, Elsie datang dan mengusir Tio bahkan menyinggung shawl yang dipakai Tio adalah pemberian dirinya. Sontak Tio yang awalnya heran jadi tahu jika Elsie dirasuki Maya. Tio mencoba kabur tapi dengan kekuatan tak terlihatnya, Maya berhasil ngejedotin kepala Tio ke pintu hingga jatuh, lalu mengangkat tubuhnya terbang melayang-layang dan membantingnya ke lantai. Mami Albina gak ngizinin Maya menggunakan jasad orang tak bersalah untuk menyakiti orang lain. Tapi saat polisi Komandan Tobing datang bersama ibunya Maya, usai menyapa mamanya dan melihat mamanya menangis, Maya gak segan langsung Tio. Mami Albina mewanti-wanti agar Maya segera keluar dari tubuh Elsie dan berjanji akan menguburkan jasadnya dengan layak. Arwah Maya pun keluar dan pergi. Kemudian Elsie mulai sadar, ketakutan, dan tentu saja bingung. Arwah Maya balik lagi dan mengucapkan terima kasih pada Elsie, lalu masuk ke tubuh Tio. Tio yang sebelumnya pingsan langsung bangun, menatap patung Erosnya, lalu berteriak memanggil Maya sambil membenturkan kelapanya ke patung itu hingga patungnya hancur disertai terpak tulang belulang. Tentu saja bisa dipastikan jika itu adalah jasad Maya. Semua pun tercengang kaget tak menyangka seorang seniman terkenal bisa melakukan kejahatan sekeji itu. Kini arwah Maya akhirnya bisa pergi dengan tenang. Dan tamat.